nggak bermaksud untuk membandingkan, izin senior. Cuma kalau misalnya di angkatan-angkatan sebelumnya itu kan lebih terasa tuh formalnya. Totalnya cuma 8 orang, itu semuanya mau keluar. Dan bayangi bagaimana kalau 8 orang itu benar-benar keluar. Kami satu divisi di divisi musikalisasi puisi, jadi mungkin lomba kemana-mana udah sama, makanya lebih dekat. Ya, kedepannya kita bisa menciptakan proyek-proyek yang baru lagi ataupun program kerja yang lebih menarik lagi. Rasa terharu, saya pengen mereka sukses pokoknya. Teman-teman saya yang udah nemani saya di suka dukanya di sini. Karena kakak itu sering mengatakan motivasi untuk saya dan sangat berpengaruh untuk saya. Ternyata banyak hal-hal yang di luar ekspektasi yang bahkan aku nggak pernah menyangka selama ini. Ingatkah saat dulu ketika kelas 1 kita tak kenal dan tak saling tahu. Kita saling berkenalan, yang cantik juga tampan, muka teladan sampai muka preman. Kadang saling canda tawa, kadang benci besok lupa. Oh indahnya masa SMA, meski tak ada yang abadi, tapi kamu kan selalu di hati. Kemanapun dua kaki ini melangkah nanti, ku ingin kau mengerti, bagiku kau teman sejati. Ada yang jatuh cinta, ada yang gagal cinta, juga ada yang digantung hatinya. Oh, tapi kita tak peduli, susah senang dihadapi, karena itu tak terulang lagi. Kadang saling canda tawa, kadang benci besok. Sungguh indahnya masa SMA, meski tak ada yang abadi. Yang melatar belakangi terbentuknya komunitas seperti hijau itu adalah ingin memberikan wadah bagi siswa SMA 2 di Hinjai yang memiliki minat dan kecenderungan minat terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Di SMA 2 ini banyak siswa yang memiliki potensi di bidang bahasa dan sastra Indonesia, dan rasa-rasanya itu perlu difasilitasi. Visi dari komunitas Suput Hijau adalah menjadikan siswa anggota komunitas Suput Hijau memiliki kecerdasan dalam menganalisis fenomena, kecerdasan dalam berpikir tingkat tinggi, serta memiliki keterampilan berkomunikasi baik dalam konteks bahasa lisan maupun dalam bahasa tulis. Demikian juga diharapkan siswa anggota komunitas memiliki kemampuan mengapresiasi karya-karya sastra. Pesan untuk kelas 10, 11, dan 12 mungkin lebih khusus kepada anggota komunitas ya. Kalau secara umum sih pesan saya, tingkatkan literasi, jadilah generasi-generasi yang literat. Apa itu generasi yang literat? Generasi yang memiliki daya baca yang tinggi. Yang dimaksud dengan daya baca itu bukan sekadar yang tertulis ya. Fenomena juga harus dibaca. Seorang yang memiliki keterampilan atau seorang yang dikatakan literat itu, dia bisa dengan cepat membaca situasi, belajar dari keadaan.
Secara umum demikian, kelas 10, 11, 12, apalagi anggota komunitas. Jadi harus ada perbedaan. Anggota komunitas rumput hijau adalah orang-orang yang cerdas, cepat beradaptasi, cepat membaca situasi, dan selalu berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapi. Harapan kedepannya untuk komunitas rumput hijau ya pasti komunitas ini terus maju, anggotanya banyak, bertambah, tapi bukan sekarang anggota, tapi memang minat terhadap kegiatan-kegiatan literasi yang meningkat. Walaupun waktu boleh berganti tahun, ya, tapi semangat untuk terus memajukan ini menjadi tanggung jawab. Regenerasi itu adalah tanggung jawab kita. Jadi yang katanya sekarang punya tanggung jawab moral untuk tetap menghidupkan komunitas ini. Sastra itu jalanan sepi, jalan yang sunyi. Tidak banyak yang berminat, bahkan malah banyak yang mencemooh atau memandang sepele. Tapi ingatlah, salah satu pintu masuk pendidikan karakter itu melalui bahasa dan sastra, selain pendidikan agama dan akhlak. Melalui bahasa kita bisa belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik, memahami perasaan orang lain, dan juga bisa membangun peradaban. Jadi sebenarnya kakak udah punya ketertarikan diri pada sastra sejak SD. Sudah ngoleksi buku, ngoleksi majalah, baca koran, bahkan mengoleksi buku-buku yang sebenarnya nggak terlalu penting dan wajar untuk dibaca oleh anak-anak. Dan dari ketertarikan itulah akhirnya berusaha tuh mencari apa sih yang bisa menaungi segala hobi yang udah aku inginkan, udah aku sukai dari kecil. Ketika SMP, join ke organisasi kayak public speaking, namun itu belum tentu menaungi ide-ide yang udah ada di kepala dari kecil. Akhirnya ketika SMA membaca buku Kota Kehilangan, ada itu logo rumput hijau. Ditelusuri ternyata itu adalah komunitas sastra. Akhirnya begitu MPLS, stand pertama yang saya datangi adalah rumput hijau. Mungkin alasan yang paling utama karena ada divisi musikalisasi puisi, karena dari awal aku udah bisa main musik. Jadi rencana pun nyari eskul itu yang ada kegiatan main musiknya, sekalian memperluas relasi pertemanan. Saya awalnya berniat untuk bergabung karena pada saat MPLS ada kakak-kakak rumput hijau dulu yang memakai kamera digital gitu. Dia masuk ke kelas-kelas terus kayak memamerkan apa itu rumput hijau, terus apa itu divisi-divisinya, dan salah satu yang membuat aku tertarik karena salah satu divisinya itu berfokus pada desain digital, salah satunya ya fotografi. Karena sebelumnya aku juga udah mulai suka dengan dunia fotografi. Saya sih awalnya penasaran, karena dari awal saya ini tertarik sama dunia sastra. Rumput hijau namanya unik gitu, jadi tertarik aja untuk masuk ke dalam komunitas ini. Alasan aku masuk di RH itu karena aku melihat senior kita, alumni kita, itu Kak Sri Naimia Tarigan. Jadi aku termotivasi untuk masuk di rumput hijau. Dari sekian banyak organisasi atau ekskul yang ada di Semada, menurut aku yang paling cocok sama aku itu RH. Lebih tepatnya di divisi musikalisasi puisinya. Untuk pengalaman, periode ini adalah periode yang paling terbaik untukku karena aku berhasil menjadi ketua umum komunitas rumput hijau. Dan dari awal aku masuk ke organisasi ini, aku nggak pernah menyangka akan menjadi seorang ketua dan bertemu dengan sebegitu banyak orang-orang yang sangat mendukungku pada organisasi ini. Dari awal periode, aku nggak berharap banyak selain aku menikmati kegiatan bersama mereka, waktu bersama mereka, kami melakukan program kerja dan terlaksana. Ternyata banyak hal-hal yang di luar ekspektasi yang bahkan aku nggak pernah menyangka selama ini.
Dari dulunya kayak kami biasa-biasa aja sampai akhirnya kami bisa bonding dan berhasil menyelenggarakan salah satu program kerja terberat, yaitu Gebiar Muda Bersastra yang baru saja dilaksanakan di bulan Februari kemarin. Aku sangat berterima kasih pada mereka semua dan sangat-sangat akan rindu pada periode ini. Mungkin kalau soal pengalaman banyak, mulai dari ikut kegiatan rutin, ikut dalam terlibat kepanitiaan acara, ikut menyukseskan program komunitas rumput hijau, dan aku juga banyak belajar cara berkomunikasi yang baik dan bertanggung jawab sama tugas yang sudah diberikan. Jadi, untuk membahas pengalaman ini sebenarnya kompleks, karena ini pertama kalinya saya membawa atau menjadi seorang ketua di divisi itu. Makanya saya merasa bahwa ternyata ini ya yang dirasakan oleh kakak-kakak kelas, mengatur repotnya pembelajaran, jadwal latihan. Ketika kita bahkan nggak mood, kita tuh harus tetap latihan, membawa adik-adik ke suasana yang asik. Jadi pengalamannya adalah kita tuh harus profesional. Saya terlatih untuk menjadi profesional, mengatur jadwal secara mendadak, merubah rundown yang sudah diatur karena hal-hal tidak bisa kita kendalikan. Lalu merasa bahwa ternyata begini rasanya membawa sesuatu hal yang besar di tangan saya sendiri. Itulah pengalaman. Kalau pengalaman sih sebetulnya banyak ya kan. Cuma yang paling berkesan itu waktu lomba provinsi, lomba Balai Bahasa Sumatera Utara. Jadi kami itu kayak timnya awalnya saling nggak kenal gitu lah, saling sama-sama anak-anak baru yang nggak bisa ngaransemen, nggak tahu ngaransemen. Terus dipertemukan, dipersatukan, dan waktu udah mau naik ke nasional, nggak sih, belum naik sih, cuma ya gitulah. Tiba-tiba salah satu gitarisnya keluar. Itu jujur kayak ya gitu. Cuma ya namanya hidup harus tetap berjalan. Jadi kami tetap stay strong. Dan juga kalau misalnya di RH ini gimana ya? Kayak kemarin GMB itu juga pengalamannya sangat-sangat seru. Impian Love RH. Banyak banget sih dari rumput hijau, belajar juga sama banyak hal, dari cara kepenulisan, juga tanggung jawab. Dan rumput hijau ini tuh udah jadi kayak sebuah bangunan belajar di mana kita di sini nggak cuman jadi orang yang pandai nulis, tapi juga jadi pribadi yang baik. Kita di sini belajar tanggung jawab sebagai anggota, dan anggota yang nggak cuman jarang nampak tapi juga hadir dalam setiap kegiatan komunitas ini. Jadi banyak banget yang udah dapet di komunitas rumput hijau ini. Kesan saya ke teman-teman angkatan saya adalah kalian hebat, mau bertahan. Karena inget banget dulu kelas 11, ini mungkin sebenarnya nggak boleh diceritain tapi harus diceritakan. Kelas 11 ketika jurnalistik totalnya cuma 8 orang, itu semuanya mau keluar. Dan bayangin bagaimana kalau 8 orang itu benar-benar keluar. Itu kesannya sedih, seram, campur aduk ketika semuanya dipanggil ke hadapan kakak kelas untuk menahan supaya nggak keluar. Itu tuh rasanya wah. Jadi kesan saya di angkatan ini adalah angkatan ini kuat, angkatan ini hebat untuk menampung segala beban, menampung segala kesempurnaan yang telah dijatuhkan oleh kakak kelas kepada kami. Dan alhamdulillahnya kami bisa bertahan dengan fondasi yang sama, fondasi yang hampir runtuh 1 tahun yang lalu. Kesannya luar biasa, nggak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Untuk pesan, semoga kalian selalu bahagia, karena kebahagiaan kalian adalah hal yang paling aku nantikan. Semoga sesedih apapun kalian tetap cari aku. Semoga kalian berhasil, sukses, masuk ke PTN Impian, dan nanti 5 tahun lagi kita ketemu dalam versi yang lebih baik lagi. Orang yang paling berpengaruh bagi aku rumput hijau adalah angkatan kelas 12, karena adanya mereka aku bisa bertahan, karena adanya mereka aku nggak menyesali posisi aku sebagai ketua jurnalistik, karena ada mereka aku tetap mau latihan meskipun aku lagi bad mood, capek, burn out dan segalanya. Tapi karena ada mereka, itu membuat aku termotivasi. Aku merasa bahwa mereka ini sekuat ini, aku harus membentuk adik-adik lebih kuat lagi daripada mereka. Itulah yang mempengaruhi aku. Karena ada mereka, aku bahagia, aku merasa dihargai, aku merasa bahwa rumput hijau ini nggak seserem itu. Jadi kelas 12 sangat amat berpengaruh bagi aku, terkhusus divisi jurnalistik. Dan di luar jurnalistik yang paling berpengaruh adalah Vivian. Karena Vivian itu sekelas, bangku
kami depan-depanan ketika ada keluh kesah tentang RH, apa yang kami nggak suka, itu tuh berpengaruh karena aku tuh nggak harus memendam apa yang aku pendam. Aku bisa bercerita, tinggal tepuk bahunya, tahu nggak? Itu kami pasti langsung ngobrol panjang lebar 2 jam dan berpengaruh menaikkan mood aku lagi. Banyak banget sih. Di Rumput Hijau ini saya kan udah 2 tahun. Ada sukanya, ada dukanya. Kadang banyak situasi riweh, situasi pusing lah, bikin pusing banget. Tapi di situ tetap adalah kawan-kawan yang selalu nemani, yang selalu jadi bahan diskusi, yang kita bisa bareng-bareng gitu keluar dari zona riweh itu. Dan akhirnya udah sampai di titik ini semua. Untuk orang-orang satu nih ya, cuma satu ya orangnya. Sayangnya saya nggak bisa nyebutin karena orang itu lebih dari satu, yaitu teman-teman angkatan saya yang paling saya sayangi, saya banggakan karena mereka itu benar-benar hebat, bisa bertahan, bisa benar-benar ngadepi badai di Rumput Hijau ini dengan kuat banget. Saya merasa terharu, saya pengen mereka sukses pokoknya. Teman-teman saya yang udah nemani saya di suka dukanya di sini. Pokoknya good luck lah untuk kalian semua teman-teman seangkatan saya. Periode ini mungkin semuanya udah baik, semuanya kompak, semua mau diajak kerjasama dalam setiap kegiatan. Walaupun kadang mungkin berbeda pendapat, tetapi kami bisa atasi karena kami saling menghargai pendapat satu sama lain. Kalau untuk orang yang paling berpengaruh mungkin itu Pipian, karena kami satu divisi di divisi musikalisasi puisi, jadi mungkin lomba kemana-mana udah sama, makanya lebih dekat. Kesan pesan untuk periode ini, aku sangat bersyukur bisa ada di sini dan bertemu dengan teman-teman yang lain, teman-teman semuanya dari divisi jurnalistik, musikalisasi puisi, dan seni desain digital. Kebetulan di divisi SDD hanya diriku sendirilah yang kelas 12 dan sisanya itu kelas 11. Awalnya aku merasa kayak wah ini nggak bisa nih karena partner-partner yang lain, teman-teman yang lain tuh pada kelas 11 semua. Takutnya aku nggak bisa bonding sama mereka, tapi ternyata di luar ekspektasi, ternyata aku dan mereka berhasil membuat relasi yang bagus, kami bonding dan ya seperti teman sebaya gitu. Tapi tidak ada senioritas di sini. Selain itu, untuk acara-acara terlaksana dengan baik, rapat bulanan terlaksana, lalu ada pembuatan jaket, itu salah satu proja yang aku gencar banget dari awal periode dan alhamdulillah terlaksana. Lalu ada yang paling berat tadi, Gebiar Muda Bersastra yang mengharuskan kami kayak kerja keras banget dari bulan November sampai akhirnya terlaksana di bulan Februari. Di situ banyak suka dan dukanya, tapi alhamdulillahnya kami berhasil bekerja sama dan melaksanakannya. Untuk satu orang yang paling berpengaruh padaku pada periode ini adalah Zalika, karena dia sebagai wakil ketua umum, dia adalah orang yang paling rasional di inti atau kayaknya di seluruh divisi deh. Satu komunitas Rumput Hijau ini, Zalika adalah orang paling rasional karena beberapa kali aku sering kayak ngambil keputusan tapi ternyata itu terlalu nekat, terlalu nggak bener gitu. Akhirnya dia ngasih tahu kalau itu sepertinya kurang dan harus kita perbaiki. Aku sampai nggak bisa memikirkan solusi dan akhirnya dia datang memberikan solusi itu. Untuk Zalika sendiri orangnya ya santai, dia bawaannya santai, tapi kalau udah panik, itu panik banget. Bahkan paniknya melebihi kayak orang kehilangan barang gitu kalau untuk Zalika. Ya untuk Zalika, terima kasih udah menjadi partner aku selama 1 periode ini. Kita memang sudah dipertemukan lebih awal, tapi aku nggak pernah menyangka juga kalau sampai saat ini kita tetap dipertemukan, kita dijadikan partner, dan kita berhasil bekerja sama untuk mensukseskan segala program kerja kita selama periode ini. Terima kasih Zalika. Kalau kesannya pastinya angkatan 2526 ini seru habis. Pipian Love angkatan 2526. Nggak bermaksud untuk membandingkan, izin senior. Cuma kalau misalnya di angkatan-angkatan sebelumnya itu kan lebih terasa tuh formalnya. Nah kalau di angkatan
2526 ini menurut aku lebih santai lah, lebih asik gitu. Terus kalau misalnya pesan, aku berharap semoga semua yang di angkatan 2526 ini bisa sukses semuanya. Habis tamat dari Semanda juga bisa tercapai segala cita-citanya. Jangan saling melupakan. Dan buat aku sebetulnya pasti semuanya berkesan. Pasti adalah momen-momennya sama semua angkatan kelas 12 atau adik-adik juga kan. Cuma yang paling berkesan kayaknya sih Gina ya. I love Gina karena kayak kami kan sekelas, terus dia tahu aku tahu dia gitu. Yang pasti kalian harus bisa lebih baik lah dari periode tahun-tahun sebelumnya. Tetap jaga solidaritas, tetap jaga tanggung jawabnya di komunitas ini. Jadikan komunitas Rumput Hijau ini lebih baik pokoknya dari tahun-tahun sebelumnya, lebih baik. Pokoknya harus bisa. Semangat adik-adik. Pastinya harapan aku semoga kalian bisa lebih baik lagi dari angkatan 2526. Bisa lebih solid, bisa lebih kompak, terus bisa ngasih yang terbaik lah untuk RH. Untuk anak muspus juga semoga bisa juara di nasional, jangan cuma di provinsi. Kakak berharap kalian tetap semangat, tetap termotivasi, tetap berpegang teguh pada hal yang telah kalian pegang dari awal masuk Rumput Hijau. Rumput Hijau itu bukan tempat untuk kalian mencari jabatan, bukan tempat untuk kalian mencari validasi, tapi tempat kalian bertumbuh, tempat kalian belajar apa itu membangun sebuah komunitas. Karena nyatanya meskipun kita mungkin punya pembina, kita punya atasan, tapi yang kita membangun itu kita. Kalau kita aja rapuh, kita aja runtuh, apa yang mau kita bangun lagi? Jadi semangat, kuat, saling membantu, saling menopang. Kalau ada temannya yang mau menyerah, kalau ada temannya yang bilang kayaknya aku mau keluar Rumput Hijau deh, ditahan. Harapanku untuk periode selanjutnya, semoga Rumput Hijau semakin berkembang, lebih solid lagi, dan semoga program-program ke depannya lebih kreatif dan bermanfaat bagi semua orang. Terakhir pesan kakak untuk periode 2026-2027, semoga kalian terus maju, terus menjayakan komunitas ini. Semoga semua program kerja kalian terlaksana, tapi jangan lupa dengan kami sebagai alumni, kami akan tetap terus mendukung kalian, dan ingatlah terus kami. Pengalaman saya selama periode 2025-2026 di Rumput Hijau ini tentunya adalah menjadi bendahara divisi jurnalistik. Menjadi bagian dari kepengurusan ini membuat saya jujur agak keberatan ngejalaninnya, tapi dari situ juga saya belajar bagaimana cara mendata pemasukan dan pengeluaran keuangan secara baik dan benar. Dan tentunya itu akan berguna untuk saya ke depannya. Cukup banyak. Salah satunya itu pengalaman lomba. Baik itu lomba yang diselenggarakan sekolah maupun luar sekolah. Dan pengalaman yang paling berharga bagi saya adalah bersama teman-teman saya. Baik itu latihan rutin maupun lomba sama-sama. Termasuk saya lebih mungkin dari segi bekerja sama untuk menciptakan sebuah lagu dari puisi itu bisa menjadi pengalaman, dan saya juga banyak ikut lomba dan itu menjadikan saya lebih percaya diri untuk tampil di banyak orang. Kesan dulu untuk teman-teman di periode ini adalah seru, ngebuat Rumput Hijau tuh jadi hidup, apalagi semenjak ada adik-adik kelas 10 itu kayak jadi makin rame gitu. Terus kalau pesannya, terima kasih karena udah membersamai Rumput Hijau sejauh ini, dan semoga kalian dan saya sendiri bisa bertahan sampai akhir periode. Semuanya berpengaruh karena semuanya ngajarin saya banyak hal, tapi yang paling saya ingat itu Kak Zali, karena gak cuman di dalam Rumput Hijau aja, di luar RH juga saya suka minta saran ke beliau kayak gitu. Kesannya sendiri itu saya senang dan bahagia karena dapat berjumpa dengan teman-teman yang
selalu membuat saya ceria. Ketika saya mengalami sedih pun mereka datang dan mereka menjadi sosok yang membuat saya itu tersenyum kembali gitu. Dan kalau salah satu kakak yang paling berpengaruh itu pastinya Kak Talita. Karena dari awal saya di sini, mungkin saya nggak akan tahu apa itu kamera DSLR, bagaimana cara penggunaannya kalau nggak karena beliau. Jadi beliau sosok yang berpengaruh bagi saya. Apalagi kami ini yang berlomba di luar sekolah. Karena beliaulah kami bisa mengikuti berbagai perlombaan. Pesan dan pesan terhadap teman-teman ya mungkin bisa dimajukan dalam semua latihan kita supaya tidak ada yang bermain-main lagi dan juga lebih serius untuk dalam latihan. Untuk abang kakak yang berpengaruh, sejujurnya Kak Pipi sih. Karena Kak Pipi dari awal aku ikut lomba itu udah selalu nemenin aku. Terus Kak Pipi selalu sabar untuk ngajarin aku dan selalu tampil dengan performa yang bagus dan menciptakan keharmonisan dalam sebuah lagu yang kami ciptakan. Jadi dia juga yang bisa membuat satu perlombaan itu menjadi juara bagi kami. Nah, kalau yang sudah dipelajari pastinya bidang desain grafis, fotografi maupun kami sudah membuat proyek film pendek. Dan ya, kalau kedepannya pasti lebih mempersiapkan diri untuk perlombaan dan pembelajaran tingkat lanjut lagi dalam teknik ataupun penyuntingan. Yang sudah dipelajari itu sangat banyak. Dari divisi sendiri saya belajar tentang sastra karena emang komunitas sastra kan, di debat juga dasar-dasar cara berdebat kayak gitu. Terus juga selain itu belajar tentang public speaking, memanage waktu dengan baik kayak gitu. Dan hal-hal yang akan saya pelajari ke depannya adalah bagaimana cara saya berbicara di depan umum agar lebih baik lagi. Sudah saya pelajari tentang tempo dan juga cara membuat lagu menjadi puisi, dan juga saya sudah belajar lebih percaya diri untuk tampil. Yang kedepannya saya ingin pelajari adalah tentang menciptakan sebuah aransemen yang lebih lagi daripada sebelum-sebelumnya, dan juga saya ingin menciptakan musikalisasi puisi yang berbeda dari sebelumnya. Harapan saya untuk periode 2026 dan 2027 adalah semoga kalian bisa bertahan sampai akhir, tidak hanya di awal atau sampai tengah-tengah saja. Dan juga semoga kalian dapat menjaga nama baik Rumput Hijau. Harapan saya ya semoga kedepannya bisa lebih baik lagi daripada periode sebelumnya. Dan juga bisa menjadi periode yang cukup baik, yang bisa dikenal banyak orang bahwa periode 2026 dan 2027 itu lebih baik daripada sebelumnya. Dan juga semangat untuk periode 2026 dan 2027. Semoga bisa menciptakan komunitas ini supaya menjadi lebih baik lagi. Harapan saya semoga teman-teman bisa selalu merangkul satu sama lain. Karena ketika kita bersama, pasti suatu komunitas itu akan indah rasanya gitu. Ya saling support dan ya kedepannya kita bisa menciptakan proyek-proyek yang baru lagi ataupun program kerja yang lebih menarik lagi. Saya bergabung ke komunitas Rumput Hijau karena saya sejak dulu tertarik pada bidang sastra dan editing. Selain itu, saya juga ingin mengembangkan bakat dan menambah pengalaman serta bertemu dengan teman-teman yang memiliki minat yang sama dengan saya. Oke, alasan saya bergabung di komunitas Rumput Hijau ini karena saya memiliki beberapa teman yang ada di Rumput Hijau. Jadi saya melihat kayak mereka tuh banyak yang baik, ramah. Jadi saya tertarik buat join di Rumput Hijau. Alasan saya bergabung ke komunitas ini adalah saya ingin mengembangkan bakat saya di dalam debat karena saya dari dulu sudah tertarik dengan debat. Saya juga ingin menambah pengalaman dan teman baru. Pengalaman saya selama 2025 dan 2026 ini, saya pernah mengikuti lomba musikalisasi puisi berdua saja. Dan juga nampil di acara GMB tahun 2026. Belajar banyak di periode ini melalui banyak aktivitas di Rumput Hijau, mulai dari rasa tanggung jawab yang besar, kepercayaan diri, serta rasa kerjasama antar sesama anggota. Pengalaman saya dalam
periode 2025-2026 adalah bisa ikut aktivitas latihan. Saya juga bisa mengembangkan bakat-bakat saya. Saya juga ikut serta dalam persiapan acara. Saya juga jadi lebih percaya diri dalam komunitas ini. Selama ini semuanya baik, merangkul, dan juga gampang akrab sama kita semua, dan mereka juga membimbing itu dengan baik. Salah satu kakak yang benar-benar berpengaruh untuk saya itu Kak Vivian. Dia orangnya baik, ramah, dan juga emang bisa akrab ke kita semua, dan dia juga beri banyak motivasi dan juga menjadi contoh yang baik. Kesan saya selama periode ini, abang dan kakak sangat baik, membimbing kami dengan tulus dan penuh semangat. Pesan saya, semoga abang dan kakak terus sukses untuk kedepannya. Untuk satu orang yang paling berpengaruh, bagi saya, faktor terbesar itu adalah Bang Andre, karena faktor terbesarnya adalah dia yang selalu membersamai kegiatan latihan rutin rumput hijau divisi saya, yaitu SDB. Kesan dan pesan saya itu adalah abang dan kakak ini adalah kakak kelas yang sangat baik. Mereka juga selalu membimbing kami dengan sangat ramah, baik. Pesan saya adalah terima kasih kepada kakak dan abang. Saya juga ingin agar kami semua dapat melanjutkan komunitas rumput hijau ini dengan baik. Untuk kakak yang paling berpengaruh untuk saya itu adalah Kak Jalika, karena kakak itu sering mengatakan motivasi untuk saya dan sangat berpengaruh. Saya berharap agar komunitas rumput hijau tetap solid, tetap berkembang dengan baik, dan tetap menghasilkan karya-karya yang kreatif. Semoga rumput hijau semakin solid, semakin kompak, dan menjadi lingkungan yang nyaman buat kita semua, dan semoga makin berkembang dan makin keren. Semoga komunitas rumput hijau periode 2026-2027 menjadi komunitas yang lebih aktif, kreatif, dan lebih baik.